Wignamastu Namasidam. Om Sidirastu Tarastu Swaha. Om Swastiastu. Semoga pikiran yang baik berasal dari segala penjuru. Kepada Bapak dosen Ida Bagus Suradharma yang saya hormati, beserta umat sedharma dimanapun berada yang saya kasihi. Rasa ngayu bahagia saya aturkan ke hadapan Ida Sang Widiwasa, dan atas asung kartawara nugraha beliau kita masih diberi kesehatan tanpa kurang suatu apapun. Umat sedharma yang berbahagia, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Inoman Surya Pradipta, mahasiswa dari ITB Stikom Bali, dengan nomor induk 19003030142. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata tentang etika di dalam Astanga Yoga. Maharishi Patanjali merupakan pendiri ajaran yoga. Kata yoga berasal dari bahasa Sanskerta yaitu yud yang artinya menyatu. Yoga merupakan penyatuan jiwatman dengan paramatman melalui ketenangan pikiran. Yoga merupakan filosofi hidup yang dapat dicapai melalui latihan tubuh, pernafasan, dan juga meditasi. Ajaran agama Hindu dibagi menjadi 3 bagian yang dikenal dengan 3 kerangka dasar. Kerangka dasar yang pertama adalah tatwa. Tatwa merupakan filsafat sebagai inti ajaran agama Hindu. Kerangka dasar yang kedua adalah susila. Susila merupakan etika sebagai pelaksana ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka dasar yang ketiga adalah upacara. Upacara merupakan bentuk yatnya atau rasa syukur kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Umat sedharma yang berbahagia, menjalankan ketiga kerangka dasar ini merupakan suatu kewajiban. Etika di dalam ajaran agama Hindu disebut dengan susila. Su yang artinya baik dan sila artinya kebiasaan atau tingkah laku. Jadi, etika di dalam ajaran agama Hindu merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik atau buruknya perbuatan manusia. Secara umum, etika di dalam yoga termasuk dalam latihan yama dan niyama, yaitu disiplin moral dan juga disiplin diri. Di dalam buku Tattva Darsana dijelaskan bahwa etika di dalam yoga adalah ketika dalam samadhi. Seorang yogi memasuki ketenangan tertinggi yang tidak tersentuh oleh suara yang berasal dari luar, serta indera-indera fokus ke dalam pikiran. Kondisi seperti ini ada di dalam Yoga Sutra Patanjali yang disebut dengan Swarupa Awasthana. Dalam melaksanakan yoga, ada 8 tahapan yang harus ditempuh yang disebut dengan Astanga Yoga. Tahapan yang pertama adalah yama. Yama merupakan pengendalian unsur jasmani. Tahapan yang kedua adalah niyama. Niyama merupakan pengendalian unsur rohani. Tahapan yang ketiga adalah asana. Asana merupakan latihan sikap tubuh. Tahapan yang keempat adalah pranayama. Pranayama merupakan latihan pernafasan. Tahapan yang kelima adalah pratyahara. Pratyahara kita sudah menarik semua indrianya ke dalam. Tahapan yang keenam adalah dharana. Pada tahapan ini kita telah memutuskan untuk memusatkan diri ke hadapan Ida Sang Widiwasa. Tahapan yang ketujuh adalah dhyana. Pada tahapan ini kita telah memulai untuk meditasi. Tahapan yang kedelapan adalah samadhi. Pada tahapan ini kita telah menyatu dan merealisasikan diri dalam kesendirian yang sempurna. Bagian-bagian Astanga Yoga yang patut dijadikan landasan hidup beretika dalam kehidupan sehari-hari adalah yama dan niyama. Yama atau panca yama brata merupakan 5 pengendalian diri tingkat jasmani yang harus dilakukan tanpa terkecuali.
Kelima Yama Brata ini dijabarkan dengan jelas dalam Patanjali Yoga Sutra 2.35-39. Bagian Pancayama Brata yang pertama adalah ahimsa. Ahimsa merupakan tanpa kekerasan atau menyakiti. Bagian yang kedua adalah satya. Satya merupakan kejujuran atau kebenaran. Bagian yang ketiga adalah astya. Astya merupakan pantang menginginkan segala sesuatu yang bukan miliknya sendiri. Bagian yang keempat adalah brahmacharya. Brahmacharya merupakan pantangan terhadap kenikmatan seksual. Bagian yang kelima adalah aparigraha. Aparigraha merupakan pantangan terhadap kemewahan. Pancenyama Brata. Pancenyama Brata merupakan 5 pengendalian diri tingkat rohani dan sebagai penyokong dari pantangan dasar sebelumnya yang diuraikan dengan jelas dalam Yoga Sutra Patanjali 2.40-45. Bagian Pancenyama Brata yang pertama adalah Saucha. Saucha merupakan kebersihan lahir batin. Bagian yang kedua adalah Sentosa. Sentosa merupakan pantangan terhadap kesenangan atau kepuasan. Bagian yang ketiga adalah Tapa. Tapa merupakan mengekang atau pantangan terhadap tubuh dan pikiran. Bagian yang keempat adalah Swadhyaya. Swadhyaya merupakan mempelajari kitab-kitab suci. Bagian yang kelima adalah Iswara Pranidhana. Iswara Pranidhana merupakan penyerahan dan pengabdian diri kepada ide Sang Yang Widiwasa. Umat sedharma yang berbahagia, berdasarkan materi yang saya sampaikan dapat disimpulkan etika di dalam ajaran agama Hindu disebut dengan susila. Susila merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik atau buruknya perbuatan manusia. Etika di dalam yoga termasuk ke dalam latihan yama dan niyama. Dengan menjalankan tahapan Astanga Yoga, diharapkan kita sebagai manusia bisa menjadi manusia yang dharma, berbudi luhur, cinta damai, dan hidup rukun dalam bangsa dan negara. Umat sedharma yang berbahagia, terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.